Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu dalam terang tema mengampuni sebagai dasar pemulihan. Ajar kepada kami tidak hanya sekedar mendengar sabda-Mu, tetapi kami dimampukan untuk menghayati dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu, dan kami hidup dalam terang sabda-Mu, hidup dalam semangat untuk saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini perumpamaan tentang pengampunan. Yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah mengampuni sebagai dasar pemulihan. Mengampuni sebagai dasar pemulihan. Percakapan tentang pengampunan yang ada di dalam perikop kita pada saat ini merupakan bagian dari pembahasan tentang bagaimana tanggung jawab dalam kehidupan bersama dalam keseluruhan pasal 18. Ada perikop tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga dari ayat 1 sampai 5. Lalu perikop berikutnya adalah ayat 6 sampai 11, yaitu tentang siapa yang menyesatkan orang. Lalu ayat 12 sampai 14 dalam perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan ayat 15 sampai 20 adalah tentang menasihati sesama saudara. Jadi hal mengampuni adalah bagian dari
tanggung jawab kehidupan bersama. Bacaan kita ini dimulai dari pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Berapa kali harus mengampuni orang yang bersalah? 7 kali? Ternyata jawaban Tuhan Yesus adalah bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Angka 7 memang angka yang cukup spesial dalam tradisi Yahudi. Angka 7 dihayati sebagai angka kesempurnaan. Termasuk ketika kita membaca tentang kitab Kejadian, di mana hari ke-7 Tuhan memberkati. Hari ke-7 menjadi hari yang dikuduskan. Angka 7 memang angka yang cukup spesial. Ketika Petrus mengatakan 7 kali, sebenarnya yang dimaksud bukan jumlah, tetapi pemaknaan dari angka 7. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Itu berarti berkali-kali. Pinjaannya 1, 2, sampai 7 kali. Tapi ratusan berarti. Itu artinya sebenarnya bukan jumlah, tetapi pemaknaan simbol dari angka 7, angka kesempurnaan itu yaitu tentang angka pemulihan. Jadi misi dari pengampunan, misi mengampuni satu dengan yang lain adalah dalam misi yang lebih luas yaitu misi pemulihan kehidupan. Oleh karenanya dalam kehidupan bersama ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kehidupan bersama ini rentan. Dalam kehidupan bersama ini setiap orang bisa melakukan kesalahan. Dalam kehidupan bersama ini setiap orang bisa melakukan dosa. Dalam kehidupan bersama ini menjadi tanggung jawab setiap orang untuk bersedia menerima satu dengan yang lain. Penerimaan ini bukan wujud kelemahan, tetapi penerimaan ini adalah wujud dari membangun kehidupan yang dipulihkan yang lebih luas, yaitu keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kebersamaan kita sekarang ini? Masih adakah semangat mengampuni? Mari kita lihat. Yang terjadi sekarang ini seringkali misi penyelamatan Allah, misi pemulihan yang dilakukan Allah itu gagal. Bukan karena Allah gagal, tetapi misi pemulihan Allah, misi penyelamatan ini bisa gagal justru karena orang-orang yang diharapkan mengemban misi ini tidak mampu melakukannya dengan baik. Mengapa? Karena misi pemulihan Allah ini kalah dengan misi, ambisi, dan kemarahan pribadi. Contohnya Bapak Ibu, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, misinya adalah kita membenarkan orang, memulihkan orang itu mestinya. Tetapi yang terjadi bukan. Kita menutup pintu hati kita untuk mengampuni mereka. Sehingga yang terjadi misi pemulihan itu gagal karena tidak ada pengampunan bagi mereka. Perikop ini mengajak kita semua, ayo jangan sampai justru karena kemarahan kita, karena kekecewaan kita, karena egoisme kita, karena perasaan kita yang direndahkan itu justru menjadi gagalnya, alasan gagalnya karya pemulihan Allah. Mari dengan tema mengampuni sebagai dasar pemulihan. Dunia ini adalah dalam rangka pemulihan yang dilakukan oleh Allah melalui saya, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita semua dipakai untuk karya pemulihan itu. Tetapi karya pemulihan itu bisa gagal justru karena misi-misi pribadi kita. Ketika kita dendam, ketika kita ingin membalas, ketika kita tidak bisa membuka pintu hati kita untuk sebuah pengampunan. Jadi membuka hati kita untuk pengampunan adalah bagian dari misi pemulihan Allah secara keseluruhan. Mengampuni sebagai dasar pemulihan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.